Malana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita cara TMA untuk pelajaran tata bahasa Arab. Ini kita sudah pertemuan yang ketiga ya. Ketiga, kita lanjutkan isim menurut, jadi nanti isim itu kita bisa mengenalinya dengan pembagiannya dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi mudzakkar dan muannats. Sudah ya. Kemudian dilihat dari jumlah atau bilangannya, terbagi menjadi mufrad, mutsanna dan jamak. Dan jamak sendiri terbagi menjadi mudzakkar salim, muannats salim dan taksir. Kemudian isim kalau dilihat dari kejelasannya, bendanya sudah jelas, sudah tertentu ataukah belum, terbagi menjadi nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh contohnya kitabun, sebuah kitab, atau dalam bahasa Inggrisnya a book, sebuah buku, kitab. Nah, sedangkan ma'rifah contohnya al-kitabu, buku itu, the book, this book. Kemudian isim-isim yang termasuk isim ma'rifah itu ada beberapa. Sudah ya yang lalu. Itu ada isim yang disemati dengan al, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, munada, isim yang dipanggil, kemudian alam, nama, dan mudhof ila ma'rifah. Kemudian isim kalau dilihat dari perubahan bagian akhirnya terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Ini juga sudah ya. Sampai asmaul apa? Ya. Jadi terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Mu'rab itu bagian akhirnya bisa berubah. Misalnya ada kata rojulun, bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah menjadi rojulin. Kapan rojulun, kapan rojulin itu kalau sudah masuk ke dalam kalimat atau jumlah. Misalnya ketika dia sebagai pelaku maka rojulun, ketika sebagai objek maka rojulan ya, dan lainnya. Kemudian ada khaliduna, ada berubah bisa khalidina. Sedangkan mabni itu isim yang tidak bisa berubah bagian akhirnya, tetap keadaan bagian akhirnya. Yang termasuk isim-isim mabni adalah isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan seterusnya. Huwa selamanya huwa, tidak bisa berubah jadi huwu. Kemudian iyaka, iyakuma, iyakum, iyaka selamanya iyaka, tidak bisa berubah jadi iyaku atau yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Misalnya tilka, ya selamanya tilka, nggak bisa berubah jadi tilku, tilki, nggak bisa. Isim mausul, alladzi, alladzina, allati, allai, itu selamanya alladzina, nggak mungkin berubah jadi alladzinu atau yang lainnya. Kemudian isim syarat, isim yang memunculkan sebab akibat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu. Barang siapa yang melakukan ini maka dia yarah, dia melihatnya. Nah, siapa yang begini maka begitu gitu. Isim syarat seperti itu. Isim yang ada syarat dan jawab syaratnya. Syarat itu adalah sebab, kemudian ada jawab syarat, ada akibatnya, ada akibatnya. Misalnya ada contohnya aja ya, mungkin kita nanti bahas bukunya. Ada man
yajtahid, yanjah, man yajtahid yanjah, ya, gitu. Siapa yang begini maka begitu, gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia lulus, gitu. Ini man itu sebagai isim syarat. Tapi kadang nanti man itu juga fungsinya lain. Misalnya man yakrib, man yakribu al-qita, misalnya kan, al-qita. Siapa yang memukul kucing itu? Siapa yang memukul kucing itu? Ini juga man, tapi ini isim syarat. Tapi kalau yang ini isim istifham. Sebagai kata tanya. Man yakribul qita, siapa yang memukul kucing itu? Tapi nanti sama-sama baik man itu dia sebagai isim syarat ataukah sebagai isim istifham, dia bagian akhirnya tidak berubah, tetap. Kemudian isim-isim syarat yang lain ada ma, mata, aina, ma, kaifa, ma. Isim istifham juga gitu, man, ma, mata, aina, kaifa, kam, itu bagian akhirnya tidak berubah. Berikutnya al-asmaul af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Ini isim tapi artinya dengan arti fi'il. Contohnya hayhata, ini isim. Artinya adalah ba'uda, bermakna fi'il ba'uda, jauh. Qad, ini adalah isim. Ini bermakna dengan makna fi'il yakfi, cukup. Soh, itu isim yang artinya adalah uskut, dengan arti fi'il amr uskut, diam. Amin, ini juga isim dan artinya adalah dengan arti fi'il istajib, penuhilah, kabulkanlah. Maka yang kita lihat di sini adalah hayhata, qad, soh, amin. Ini adalah isim-isim yang bermakna fi'il, yang isim-isim ini bagian akhirnya tidak bisa berubah, bagian akhirnya tetap hayhata, selamanya begitu, nggak bisa jadi hayhatu, hayhati, nggak bisa. Qad juga gitu, soh juga gitu. Berikutnya sebagian dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu adalah kata keterangan waktu, dan juga sebagian dzaraf makan. Dzaraf makan adalah kata keterangan tempat, itu bagian akhirnya juga tetap. Contohnya amsi, kemarin, itu adalah dzaraf zaman, kemarin. Selamanya gitu, amsi nggak berubah jadi amsu, amsa, nggak berubah. Al-ana, sekarang, ini juga dzaraf zaman, ini tetap. Huna, itu dzaraf makan, huna, di sini, itu selamanya huna. Thamma, ini thamma, di sana, sama di sana, ini dzaraf makan, selamanya begitu, nggak bisa berubah jadi tamu, tami. Ini sebagian itu makanya memang nanti ada dzaraf zaman yang bagian akhirnya bisa berubah, dzaraf makan bagian akhirnya bisa berubah, tapi ada sebagian, contoh-contohnya ini. Ini kemudian adat murakkab, adadun, jamaknya adat murakkab, kata bilangan yang tersusun. Contohnya ahada asyara, ini ahada asyara, ini kata bilangan tersusun dari lebih dari satu kata. Ahada asyara, 11. Ihda asyrota, juga 11. Nanti penggunaannya beda-beda. Nah, ini kita lihat misalnya ahada asyara, dia selamanya ahada,
tidak berubah jadi ahadu ketika kondisinya kata bilangan yang tersusun begini ini. Ihda asyrota, selamanya begitu. Ihda asyrota, bagian akhirnya tidak berubah. Talatata asyara, talata asyrota, itu bagian akhirnya tetap. Inilah isim-isim yang termasuk isim mabni. Ini jadi bagian yang D adalah isim kalau dilihat dari perubahan bagian akhirnya. Maka nanti kalau kita menghadapi isim dia sudah masuk dalam jumlah atau kalam atau dalam bahasa Indonesianya kalimat, maka isim itu dia punya kedudukan, punya status. Lain kalau di luar kalimat itu kitabun, sebuah buku. Kita bebas membaca kitabun boleh, kitaban boleh, kitabin boleh gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam jumlah, maka kitabun itu dia sebagai pelaku ataukah objek ataukah yang lain, maka nanti kita baca sesuai dengan aturannya. Nanti dibahas di berikutnya nanti ilmu nahwu. Ini tapi yang jelas kita kalau menghadapi isim itu mu'rab, maka kita harus mikir nanti dibaca bagaimana karena berubah-ubah. Artinya sama antara rojulun, rojulan, rojulin. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, maka kadang dia harus dibaca rojulun, ada yang harus dibaca rojulan, itu berubah. Kalau mabni tidak berubah bagian akhirnya, dia statusnya sebagai apapun, dimanapun tetap bagian akhirnya. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Berikutnya, isim menurut huruf akhirnya. Isim itu kalau dilihat huruf akhirnya, huruf yang bagian akhir, itu terbagi menjadi isim maksur, mangkos, mamdud, dan sahih. Terbagi menjadi 4 ini. Maksur itu apa? Maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Huruf alif itu kadang tertulis alif tegak, kadang tertulis alif bengkong. Itu baik yang tegak maupun yang bengkong seperti ini. Kalau dia alif maka itu kemudian juga ditandai dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka yang begini disebut isim maksur. Contohnya al-huda. Huruf terakhirnya apa? Itu alif. Bukan dal, alif. Kok bengkong seperti ini? Mirip ya, mirip ya. Tapi ini bukan ya, tapi dia alif. Al-aso, huruf terakhirnya bukan sod, tapi alif. Alif. Ini maksur. Kemudian mangkus. Mangkus itu isim yang diakhiri dengan huruf ya. Huruf ya. Dan nanti kita bisa mengetahui tandanya huruf sebelumnya berharokat kasroh. Huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-hadi. Nah, huruf terakhirnya adalah ya. Nah, sebelum ya ini di kasroh, di dalnya itu kasroh. Al-qadhi. Nah, ini huruf terakhirnya adalah ya. Huruf ya itu nanti huruf sebelumnya di kasroh. Bandingkan dengan al-huda. Nah, al-huda itu alif. Kalau al-hadi itu ya. Jadi di antara tanda untuk membedakan sama-sama bengkong ini, sama-sama bengkong. Kalau sebelumnya itu fathah al-huda maka itu alif. Kalau sebelumnya kasroh al-hadi itu adalah ya. Dan nanti sebagian kitab, apalagi kitab-kitab yang sudah cetakan baru ini ya, itu biasanya nanti mengikuti penulisan yang sudah baku. Kalau alif itu tanpa titik, kalau ya pakai titik, biasanya begitu.
meskipun nanti kadang-kadang juga nggak mengikuti itu tuh. Tapi nanti bisa itu bisa kita jadikan tanda. Nih, kemudian mamdud itu adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, dan huruf sebelumnya adalah alif, sehingga mamdud ini adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif kemudian hamzah. Bukan hamzah saja, tapi hamzah yang sebelumnya adalah alif. Contohnya samaun, itu kan bagian akhirnya huruf hamzah ya, tapi huruf hamzah yang didahului oleh alif. Binaun, hamzah itu. Kemudian sohra'u, hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Jadi huruf akhirnya itu alif kemudian hamzah. Tahu ya bedanya alif dengan hamzah? Alif itu tidak menerima harokat. Alif itu untuk memanjangkan. Kalau hamzah itu menerima harokat, bisa a, i, u gitu. Jadi hamzah dengan alif berbeda. Jadi huruf terakhirnya hamzah, tapi dengan syarat sebelumnya alif. Karena nanti ada huruf hamzah yang sebelumnya bukan alif. Contohnya misalnya almaru. Ini kan hamzah ya. Tapi kan sebelumnya bukan alif. Al-Qari. Ini bukan mamdud. Mamdud itu kalau hamzah alif kemudian hamzah. Kalau ini hamzah tapi sebelumnya kan bukan alif. Ini bukan mamdud. Berikutnya yang keempat adalah sahih. Itu adalah isim yang tidak diakhiri dengan 3 macam huruf di atas. Ya, contohnya banyak: qolamun, kitabun, masjidun, syajaratun, saburatun. Dan nanti kebanyakan isim itu ya sahih gitu. Jadi kebanyakan isim itu isim yang sahih. Isim yang sahih itu ya isim yang bukan maksur, bukan mangkos, bukan mamdud. Jadi isim yang huruf akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah dan sebelumnya alif. Ini isim ada isim pembagiannya begitu itu. Kenapa kalau dibagi seperti ini? Maka insya Allah tetap ada manfaatnya, bisa kita jumpai nanti. Kalau sekarang kan kita cuma mengenal dulu, nanti akan ada manfaatnya. Misalnya nanti hubungannya dengan tadi sebelumnya kan ada mabni dan mu'rab ya. Kalau mu'rab itu kan bagian akhirnya bisa berubah. Itu kalau kita menghadapi huruf sahih itu perubahannya mudah kita pahami. Qolamun, qolaman, qolamin gitu lah. Tapi kalau maksur gimana perubahannya? Al-huda itu berubahnya bagaimana? Itu juga bisa berubah bagian akhirnya, tapi ada catatan tersendiri. Mangkos al-hadi itu juga bisa berubah bagian akhirnya, tapi berubahnya bagaimana? Ada ketentuan tersendiri, ada ketentuan tambahan. Mamdud juga gitu, ada ketentuan tambahan. Tapi kalau yang sahih ini mudah. Sahih ini tanpa catatan, tanpa ketentuan yang berbelit gitu. Ini sehingga kalau kita tahu pembagian begini kan kita menghadapi al-huda ini nanti ada bab yang sendiri yang menerangkan itu dan seterusnya. Ada yang tanyakan? Ini pembahasan isim sudah selesai sampai ini ya.
Meskipun nanti isim itu kalau mau diperinci lagi keterangannya itu masih banyak lagi. Cuman kita mungkin membatasi ini dulu biar nanti kita bisa segera pindah ke pembahasan berikutnya. Nah, nanti kalau lebih rincinya lagi setelah kita mungkin mengetahui hal-hal yang mungkin yang ini masih bersifat umum gitu ya, nanti yang lebih detail-detail lagi ada pembahasan lagi. Isim sementara yang kita pelajari sampai ini dulu. Nah, yang sudah dipelajari ini silakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nanti kita coba buka bacaan berbahasa Arab, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis atau yang lainnya. Setelah kita mungkin tambah berikutnya, kita sekalian tambah mengenal fi'il dulu, juga mungkin ada tambahan berikutnya harf. Insyaallah mudah ya. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah al-fi'lu. Fi'il, kata yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu, yang kita kenal dengan kata kerja. Jadi singkatnya, fi'il itu sama dengan kata kerja. Kalau isim itu sama dengan kata benda, meskipun tidak hanya kata benda saja ya, kemarin kan itu kata sifat juga masuk, kata keterangan waktu juga masuk, nama juga masuk. Nah, kalau fi'il ini kata kerja. Nah, kata kerja itu ada kaitannya dengan waktu. Berbeda dengan isim. Isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau kaitannya dengan jumlah kan ada ya, misalnya kitabun 1 kitab, kitabani 2 kitab, kutubun banyak kitab. Tapi waktunya dulu, sekarang, akan datang sama saja kalau isim. Tapi kalau fi'il, kata kerja beda. Melakukannya kapan? Apakah dulu atau tadi, ataukah sekarang, ataukah akan datang, ataukah kata kerja itu meminta dilakukan atau perintah, itu nanti berbeda-beda dilihat dari waktunya. Maka kita akan bahas fi'il itu juga nanti pembahasannya fi'il ditinjau dari berbagai sudut pandang. Pembagian fi'il. Yang pertama, pembagian fi'il itu kalau dilihat dari waktunya. Dan ini pembagian yang paling utama. Fi'il menurut waktunya. Dilihat dari sisi waktunya. Kapan pekerjaan itu dilakukan, itu terbagi menjadi al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', dan fi'lul amri. 3 ini. Al-fi'lul madhi itu kata kerja lampau. Jadi nanti kita mengartikannya telah. Contohnya istaghfaro, telah mengampuni. Ada kata telahnya. Dari mana telah itu? Karena dia fi'il madhi, meminta ampun. Istaghfaro, telah meminta ampun. Istaghfaro. Jahada, telah berjihad atau telah bersungguh-sungguh, telah berjihad. Kataba, telah menulis. Istaghfara, jahada, kataba, ini semuanya adalah fi'il madhi yang pekerjaannya dilakukan sudah lewat. Sudah lewat itu kapan? Bisa tadi, bisa kemarin, bisa tahun yang lalu. Pokoknya sudah lewat. Ketika berbicara, ketika disampaikan, itu sudah terjadi. Berikutnya al-fi'lul mudhari'. Itu kata kerja yang waktunya adalah sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Contohnya, yastaghfiru, itu artinya sedang minta ampun. Atau
akan minta ampun. Jadi dua, waktunya adalah sekarang atau akan datang. Yujahidu, berjihad. Kapan itu? Sedang atau akan. Yujahidu, sedang berjihad atau akan berjihad. Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Waktunya waktunya sedang atau akan datang. Jadi antara kataba dengan yaktubu itu sama-sama menulis, tapi waktunya berbeda. Berikutnya adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Jadi meminta untuk dikerjakan di waktu yang akan datang. Kalau perintah itu kan mengerjakannya kan jelas tidak sekarang ya, tapi yang akan datang. Contohnya istaghfir, minta ampunlah. Ini perintah. Istaghfir, minta ampunlah. Jahid, berjihadlah. Uktub, tulislah. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nanti ada tanda-tandanya. Kita bisa membedakan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu ada tanda-tandanya. Nanti ada kitab yang menerangkan fi'il madhi tandanya didahului oleh nanti qad itu kadang juga masuk ke fi'il mudhari'. Itu fi'il mudhari', misalnya fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu bisa ya, ta, atau hamzah, atau nun. Misalnya yaktubu, nanti ada yang lainnya taktubu, ada yang lainnya aktubu, ada yang lainnya naktubu. Kok beda-beda? Artinya semuanya sama-sama sedang menulis atau akan menulis, tapi kata gantinya yang berbeda. Kalau yaktubu sedang menulis siapa? Huwa, dia. Kalau taktubu ya dia perempuan atau kamu laki-laki, kamu sedang menulis. Aktubu, aku sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Nah ini untuk membedakan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr itu nanti lebih mudah kita memahaminya dengan tasrif, sorof. Insyaallah nanti yang akan datang kita bukan pekan depan, belum ya, bukan yang pertemuan yang ada, tapi besok kita akan bahas juga ada pembagian tasrif. Di bukunya itu ada ya. Itu bisa dilihat, itu coba bisa dilihat di tasrif yang lughawi. Tasrif yang lughawi. Ini ada ya. Tasrif lughawi itu tasrif nanti kita membacanya itu ke bawah. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', fi'il amr. Itu fi'il madhi itu adalah fi'il yang polanya begini nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Pola katanya begini. Nanti fa-nya diganti huruf apa, ai-nya diganti huruf apa, lamnya diganti huruf apa. Misalnya di sini kataba diganti kaf, ta, ba, kataba. Kataba, katabu. Kalau fi'il mudhari' ya fi'il yang pola katanya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Contohnya yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Fi'il amr itu nanti pola katanya uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Contohnya uktub, uktuba, uktubu, dan seterusnya. Maka nanti mudah kita membedakan ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari' atau ini fi'il amr itu dengan kita lihat ini fi'il ini ngikuti pola apa. Kalau dia ngikuti pola fi'il madhi, ya udah itu fi'il madhi. Kalau ternyata kita lihat ini pakai pola fi'il mudhari', itu fi'il mudhari'. Gitu.
Ya, fi'il itu pembagian utamanya menurut waktunya, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Kemudian nanti pembagian fi'il berikutnya itu nanti ya turunan dari ini. Misalnya fi'il menurut fa'ilnya, menurut pelakunya. Nanti terbagi menjadi maklum dan majhul. Itu nanti fi'il madhi yang maklum bagaimana, fi'il madhi yang majhul bagaimana. Fi'il mudhari juga itu, fi'il mudhari yang maklum bagaimana, yang majhul bagaimana. Itu. Dan itu kemudian juga nanti terutama nanti yang kita kuasai itu berangkat dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu dua ini. Sedangkan fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Jadi yang kita kuasai dua dulu, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nanti fi'il amr nanti ngikut ke fi'il mudhari, tinggal ada ketentuan perubahannya atau pembentukan dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Dah, ini yang kita kaji di kesempatan kali ini. Waktunya sudah habis. Semoga ada manfaatnya. Silakan diulang-ulang. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan lain kesempatan. Aku luka lihada, astaghfirullah li wa lakum.